لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada malam penutupan ini saya ingin sampaikan kepada segenap santri Ramadan secara singkat. Karena sepanjang saya sholat bersama Anda selama dari awal Ramadan sampai malam hari ini, artinya sudah malam ke-19. Nah, jadi 19 malam ini saya sholat bersama Anda semua. Saya lihat aneka ragam perilaku para santri di dalam melaksanakan sholat. Nah, karena itu kita hanya ingin menggunakan waktu yang sangat singkat saja untuk memberikan gambaran bagaimana tata cara pendirikan sholat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya. Karena sholat ini penting. Sholat ini ruknun min arkanil Islam. Sholat ini merupakan salah satu rukun Islam. Dan sholat ini merupakan imaduddin. Sholat ini merupakan tiangnya agama. Jadi jangan sekali-kali kita permainkan kita punya sholat, atau kita melakukan sholat tidak sesuai aturannya. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana yang muktamad khususnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, karena itu perhatikan sekali lagi semua, kalau kita bicara tentang sholat, tentu sholat ada rukunnya. Sholat ada sunnah ab'adnya dan sholat ada sunnah hay'ahnya. Nah, kalau kita bicara tentang rukun, tentu tidak boleh tidak rukun itu harus kita kerjakan. Jadi kalau kita sholat meninggalkan rukun, maka sholat kita tidak sah. Dan kalau kita masih ada di dalam sholat belum selesai, kemudian kita menyadari ada rukun yang tertinggal, maka rukun yang tertinggal itu tetap harus kita kejar. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Contoh, begitu kita sholat di tahiyat yang terakhir, kemudian kita teringat, yakin bahwa tadi di rakaat kedua kita tidak baca suratul Fatihah. Tapi kita langsung membaca surat. Maka sebelum kita salam, kita masih ada dalam sholat kita, maka rakaat kedua kita tidak sah. Lalu bagaimana solusinya? Kita berdiri, berarti kalau rakaat kedua dihitung tidak sah, kita baru berapa rakaat sholat? Baru 3. Kalau rakaat kedua kita katakan kita sholat isya yang 4 rakaat. Begitu kita tahiyat terakhir, ingat rakaat kedua ini kita tidak baca suratul Fatihah. Maka rakaat kedua kita dianggap tidak sah, berarti kita baru sholat 3 rakaat. Maka kita ganti, kita harus segera berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Oh tadi saya lupa tuh, nggak baca Fatihah. Udah, nanti saya sujud sahwi sebelum salam. Nggak bisa. Kalau rukun nggak bisa. Rukun harus dibayar dulu, baru nanti ditambah dengan sujud sahwi. Itu rukun. Nah, kalau sunnah ab'ad, seperti apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad seperti tahiyat yang pertama. Itu sunnah ab'ad.
Nah, seperti lagi membaca kunut dalam sholat subuh, itu sunnah ab'ad. Nah, kalau kita terlupa dari sunnah ab'ad, tidak usah dikejar. Oh, tadi lupa rakaat kedua kita tidak tahiyat yang pertama. Tidak apa-apa. Sholat kita tetap sah. Tapi nanti sebelum kita salam, kita sujud sahwi. Jadi kalau sunnah ab'ad nggak usah dikejar. Begitu juga kunut. Oh, tadi lupa saya nggak kunut barusan. Nah, kita sudah sujud atau sudah duduk. Nggak usah dikejar lagi. Tinggalkan saja kalau udah terlanjur ditinggal. Kalau sudah terlanjur kita lupa, tinggalkan saja. Tapi nanti sebelum kita salam, kita melakukan sujud sahwi. Jadi beda tuh, ada rukun, ada sunnah ab'ad. Nah, sedangkan sunnah hay'ah, andai kata kita terlupa, kita tidak merusak kita punya sholat. Dan tidak juga perlu diganti dengan sujud sahwi. Artinya kalau kita sudah tinggalkan itu yang namanya sunnah hay'at, kita tidak mendapatkan fadilahnya. Tapi tidak merusak sholat kita. Sunnah hay'at banyak sekali. Nah, sunnah hay'at ini dalam sholat banyak sekali. Nah, seperti apa? Seperti takbir-takbir yang kita lakukan dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Nah, seperti juga zikir-zikir yang kita baca dalam ruku, dalam sujud. Nah, itu semua merupakan sunnah hay'at. Yang andai kata kita lupa, kita tidak baca, nah itu tidak merusak sholat kita dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang apa itu rukun sholat, apa itu sunnah hay'at, apa itu sunnah ab'ad. Akan terlalu panjang. Langsung saja kita kepada al-fiqhut tatbiqi. Kita langsung kepada fikih praktek sehari-hari. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Perhatikan. Jadi kalau kita hendak melaksanakan sholat, kita harus sepenuhnya melakukan takbiratul ihram itu menghadap ke kiblat. Kalau ada yang melakukan takbiratul ihram, sebagiannya tidak menghadap ke kiblat, maka takbiratul ihramnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Saya kasih contoh. Imam sholat menghadap ke kiblat. Kemudian dia merapikan shaf. Tahu sufuf. Tahu wa'tadil. Ayo luruskan. Tahu-tahu imam belum menghadap ke kiblat, udah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya mau tanya, ada gak bagian takbiratul ihram yang dia gak menghadap ke kiblat? Tidak sah. Kalau mau takbiratul ihram sepenuhnya seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Jadi sebelum badan kita menghadap kiblat, tidak ada takbiratul ihram. Baik. Nah, rukun sholat yang terpenting dan pertama adalah niat. Niat yang ditancapkan dalam hati kita tatkala kita melakukan takbiratul ihram. Jadi waktu Anda mengatakan usolli fardul isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saat Anda mengucapkan niat tadi, Anda belum niat. At-talaffuz bin niyah dalam Syafi'i, melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Disukai dan dianjurkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah. Untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Artinya niat itu di hati, bukan di mulut. Niat itu adanya di dalam hati kita, bukan di mulut. Yang kita ucapkan saat kita talaffuz bin niyah, itu kita belum masuk ke dalam niat. Belum. Kapan kita masuk ke dalam niat? Begitu kita baca Allahu Akbar. Itu dari mulai huruf alif, Allahu Akbar. Dari mulai alif sampai huruf ro. Allahu Akbar. Masa waktu kita baca Allahu Akbar dari alif sampai huruf ro, itulah masa untuk kita menancapkan niat di dalam hati. Nah, cara nancapin niatnya apa?
Jangan Anda rancu. Jangan lagi Allah. Begitu kita baca Allahu Akbar, hati kita sibuk. Usolli fardhu maghrib salah rakaatin. Enggak begitu, saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi begitu kita baca Allahu Akbar, kita melakukan istihdaril qalb bis shalah. Kita menghadirkan hati kita di dalam sholat. Hati kita, akal pikiran kita hadirkan, kita sadarkan, kita insafi bahwa kita masuk dalam sholat. Itu namanya penancapan niat. Minimal dalam penancapan niat ada 3 unsur yang kita mesti ingat. Pertama, penancapan ikrar bahwa kita akan melaksanakan sholat. Kalau dalam bahasa Arabnya usolli. Yang kedua, menyebut jenis sholatnya. Fardu atau sunnah. Yang ketiga, menyebut nama sholatnya. Ini 3 yang penting. Jadi kalau kita sholat maghrib, usolli fardol maghrib. Sholat isya, usolli fardol isya. Kalau kita sholat subuh, usolli fardos subhi. Kalau kita sholat sunnah, usolli sunnatal witri. Jadi sebut usollinya, sebut jenisnya, sebut nama sholatnya. Hanya ini 3 syarat. 3 syarat yang harus ada dalam penancapan niat. Jadi nggak usah repot-repot pakai mustaqbilal kiblati, arba'a raka'atin dan seterusnya. Enggak, fokus saja. Begitu kita baca usolli fardhol maghribi tarata raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika kita baca Allah, hati kita, akal pikiran kita hadirkan. Kalau kita sholat maghrib, hadirkan. Ingat, usolli fardhol maghrib. Usolli fardhol maghrib. Usolli fardhol maghrib. Atau yakini dengan bahasa kita. Saya sholat maghrib, fardu maghrib. Saya sholat wajib maghrib. Saya sholat fardu maghrib. Tancapkan di hati kita saat kita membaca Allahu Akbar. Itu yang disebut niat. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau pertanyaannya, oh kalau gitu nggak perlu dong talafuz. Usolli fardhol maghribi. Siapa bilang tidak perlu? Dalam mazhab Syafi'i, mustahab, disukai. Nah pertanyaannya, kenapa disukai? Sebab dengan kita melafazkan niat, kita sedang menuntun hati. Hati manusia ini selalu bergejolak. Hati manusia ini bulak-balik. Hati manusia ini kalau tidak diikat, diseret, disadarkan, nah, nanti dia tidak hadir dalam sholat kita. Nah maka itu waktu kita menghadap kiblat, kita menghadirkan hati kita ucapkan niat. Usolli fardhol maghribi. Maksudnya saat kita mengucapkan itu, seolah-olah kita lagi tegur kita punya hati. Hati dan akal pikiran kita tegur. Hatiku, akal pikiranku, ingat. Ini kita mau sholat nih. Ingat, kita mau sholat maghrib. Ini ada 3 rakaat. Ini menghadap kiblat. Kita sebagai makmum, ingat, hadir. Jadi kita tuh lagi mencambuk kita punya hati. Kita mencambuk kita punya akal pikiran. Hadir kau dalam sholat. Nah, begitu hati kita udah kita cambuk, hadir, siap dia hadir, baru kita takbiratul ihram. Allah. Kita hadirkan. Usolli fardhol maghrib. Ada di akal pikiran kita, ada di hati kita. Bahwa kita sholat fardu maghrib. Atau bahwa kita sholat sunnah tarawih. Masukkan dalam hati kita. Dari mulai kita baca Allahu Akbar. Itulah yang disebut niat. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau kita nggak talafuz bin niyah, saudara, memang nggak apa-apa. Tanpa talafuz bin niyah bisa sah. Tapi ingat, tolong kalau yang namanya kita menghadirkan hati untuk menancapkan niat, itu tidak ada perbedaan pendapat di antara semua ulama dan semua mazhab. Wajib an-niyah mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di hati. Sama dengan tadi kita niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan di mulut aja. Tancepin di hati. Hadirkan hati kita. Hei hati, hei akal pikiran, tancepin niat. Besok kita puasa.
Nah, kalau dalam puasa kita niatnya waktunya leluasa, luas. Saudara, sepanjang malam. Tapi kalau sholat enggak. Sholat waktu tancap niat kita saat takbiratul ihram. Dari mulai huruf alif sampai huruf ro. Allahu Akbar. Makanya orang-orang, kenapa selalu bunyi begini? Mana Denis? Hah? Volume mana? Volume mana? Coba, mana Denis? Mana Denis yang bertugas? Kemana Denis kok bisa nggak ada? Nggak hadir. Kemana dia? Coba Umar, mana? Kenapa ada santri yang nggak ada di sini? Denis mana? Ridho mana? Saya nggak lihat Ridho. Ridho satu lagi. Denis mana? Panggil Umar. Kenapa bisa nggak ada? Semua santri wajib masuk ke masjid. Tidak ada alasan untuk di luar masjid. Baik. Kita lanjutkan lagi. Kira-kira barusan jelas tidak? Nah, jadi tancapkan niat di dalam hati kita. Masa menancapkan niat dalam sholat, saudara, dari mulai alif sampai ro. Allahu Akbar. Makanya kenapa kalau orang sholat, takbiratul ihramnya suka dia panjangkan, saudara. Supaya dia punya cukup waktu menancapkan niat. Kalau dia cuman Allahu Akbar. Kalau dia nggak ahli menancapkan niat, jangan-jangan niatnya belum ditancapkan di hatinya ya ikhwan. Tapi kalau dia serius, menghadap kiblat, dia menghadirkan hatinya, menghadirkan akal pikirannya. Allahu Akbar. Insya Allah dalam waktu yang sedemikian dengan tenang, dia bisa menancapkan niat dalam hatinya dengan tenang juga. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Itu persoalan niat. Tolong diperhatikan. Dan ingat yang kedua yang tadi saya sampaikan. Itu dilakukan seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Belum menghadap kiblat, jangan kita takbiratul ihram. Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Masih kita bicara soal takbiratul ihram. Waktu kita berdiri mau sholat, kaki jangan terlalu direnggangkan. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak ada ajaran begini, saudara. Dan kaki juga jangan terlalu rapatkan. Tapi biasa saja, diri normal. Diri normal. Diri normal seperti ini menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita sholat berjamaah, yang diluruskan itu bukan ujung jari. Yang diluruskan itu adalah tumit. Kalau tumit Anda ada di garis belakang, ini soft ini sudah dibuat garisnya nih. Kalau tumit Anda ada di belakang perkis seperti ini, maka soft pasti akan lurus. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa tumit ukurannya? Kenapa bukan ujung jari? Sebab panjang kaki orang berbeda-beda. Yang anak kecil, yang orang dewasa, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, beda panjangnya. Dia punya kaki. Jadi kalau ujung jari yang kita pakai tidak akan lurus. Tapi kalau tumit yang kita pakai lurus. Karena tumit umumnya sama jarak tumit. Makanya tumit yang dipakai ukuran bukan ujung jari. Jadi mau anak kecil, mau orang dewasa, lihat tumit. Tumit taruh di garis. Biasakan. Ukuran kita tumit. Kalau kebetulan karpetnya ada garisnya enak. Kalau karpet lagi nggak ada garis, lihat aja tumit kita. Kita lihat tumit kita. Kanan, kiri, sudah lurus tumitnya, insya Allah softnya akan rata. Baik, yang berikutnya. Saat kita takbiratul ihram, perhatikan tangan. Allah, perhatikan tangan. Tangan ini tidak terlalu dibuka begini. Tidak begini. Tangan juga tidak terlalu rapat begini. Tapi tangan biasa, normal. Dan posisi tangan ini kita punya ujung jari jempol kita sejajar dengan bawah telinga kita. Allahu Akbar. Jadi tidak begini, tidak begini. Jadi nggak ada tuh, udah lebar, Allah. Nah, dalam mazhab kita nggak ada, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi normal aja berdiri normal. Nah, ke depan menghadap begini, ini tangan dibuka. Tidak dirapatkan, tidak terlalu dilebarkan. Biasa. Ini telapak madhab ke kiblat. Bukan begini.
Tidak Allahu Akbar. Enggak begini. Begini. Loh kenapa takbiratul ihram itu begini? Saudara, kita sedang sholat saat kita takbiratul ihram, itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita memasrahkan diri kepada Allah. Saya mau tanya semua sekarang, Anda kalau di medan tempur, ada sekelompok orang menyerah kepada orang lain, bagaimana posisi tangan menyerah? Coba saya tanya, gimana nyerah? Nyerah, saudara. Emang ada nyerah begini? Nggak ada nyerah begitu, saudara. Nggak ada. Nyerah bagaimana? Gini, saudara, di mana-mana. Jadi saat kita sholat, Allahu Akbar, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita punya diri, kita punya jiwa, kita punya badan, semua urusan kita pasrahkan kepada Allah. Makanya ini menghadap ke kiblat, serahkan diri kita kepada Allah. Sampai di sini jelas tidak? Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Ini sayap dibuka. Ini laki-laki sayap dibuka. Tapi kalau untuk perempuan sayapnya ditutup. Ini takbiratul ihramnya perempuan. Allah, lihat, ini ketiak nggak dibuka. Ditutup. Allahu Akbar, itu perempuan. Kalau laki dibuka. Tapi bukanya enggak. Buka normal saja, paham normal tidak? Normal, mazhab Syafi'i ini nggak ada yang aneh-aneh, saudara. Normal aja, normal. Allahu Akbar, kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang posisi jari, tangan, perhatikan. Perhatikan posisi tangan. Begitu kita sedekap ini perhatikan. Jari telunjuk kita luruskan di sini. Jempol ada di atas pergelangan. Jempol di atas pergelangan. Telunjuk lurus. 3 jari melingkar di bawah pergelangan. Seperti ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini tangan begini. Jempol, ini 3 jari. Ini telunjuk lurus. Seperti ini. Jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan sedekap seperti ini? Untuk menjamin tangan kita tidak banyak melakukan gerakan. Kalau dalam mazhab Maliki mereka lurus. Dalam mazhab Ja'fari juga mereka lurus, tidak sedekap. Tapi dalam mazhab Syafi'i sedekap, saudara. Nah, untuk menjamin tangan ini tidak bergerak kemana-mana, telunjuk diluruskan. Jempol ada di atas pergelangan, 3 jari di bawah. Seperti ini. Dan posisi tangan tidak di bawah pusar, tidak di atas dada. Tidak juga pas di pusar, tapi letakkan di atas pusar. Ini namanya bagian diafragma ini. Jadi antara pusar dan dada. Seperti ini. Walaupun ada sebagian yang dia suka dimiringkan begini. Jangan kaget. Dulu para sahabat memang banyak yang sholat begini. Kenapa? Di pinggangnya ada pedang. Nah, jadi kalau umpamanya terjadi sesuatu dalam kondisi perang dan lain sebagainya, mereka tinggal cabut ini pedangnya. Nah, jadi tapi ini kita tidak bicara kondisi itu, kita bicara sekarang kondisi dalam mazhabul Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang afdol itu tangan sedekap di atas pusar seperti ini. Jadi kalau posisi kita seperti ini, posisinya biasa. Tidak begini. Tidak juga begini. Nggak megangin perut nih. Nah, tapi seperti ini. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Baik. Kita lanjutkan. Begitu kita selesai takbiratul ihram, posisi tangan di sini, sebagaimana biasa, kita baca doa iftitah, kita baca isti'adzah, kita baca suratul Fatihah, dan kita baca surat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kembali sejenak kepada niat. Niat, kalau kita sholat sendiri, itu syarat penancapannya cuma 3. Usolli, kita pengen sholat, fardu atau sunnah disebut, terus nama sholat. Tapi kalau kita sholat berjamaah, untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Jadi hadirkan hati kita. Usolli fardul maghribi makmuman. Makmuman itu wajib dihadirkan dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan yang tadi.
Selesai kita baca surat. Kalau baca surat, perhatikan. Bacalah surat yang lebih dulu. Jangan baca yang belakangan. Contoh, kita mau baca surat Wal Asri dengan kuliah. Lebih dulu mana dalam Al-Quran? Kuliah belakangan. Nah, lebih dulu mana? Lebih dulu wal asri. Baca Wal Asri. Baca Wal Asri dulu di rakaat pertama, nanti rakaat kedua baru kuliah. Atau kalau kita baca Wadduha dengan Alam Nasrah. Rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nasrah. Seperti tadi, sholat tarawih, witirnya. Kita baca Sabih Hismah dulu, baru baca kuliah. Kenapa? Karena Sabih Hismah memang lebih dulu daripada kuliah. Di rakaat berikutnya baru kita baca kulhu. Nah, jadi ini ada etika. Walaupun kalau Anda baca Alam Nasrah dulu, baru baca Wadduha, sholat nggak batal. Sholat nggak rusak. Nah, tapi ini ada etika. Baca surat yang lebih dulu, yang lebih tua. Baru baca surat yang belakangan. Kira-kira jelas tidak? Baik. Terus kalau berjamaah. Saat imam baca waladdallin. Mestinya kita jangan baca amin dulu sebelum dikomando sama imam. Jangan imam baru waladdallin. Kita udah amin. Imamnya sendiri belum beres nih. Enggak begitu. Biarkan imam selesaikan waladdalinnya. Begitu imam baca waladdallin. Jangan baca amin. Begitu imam baca kita ikut. Amin itu ikut komando imam. Jadi kalau imam belum kasih komando amin, kita jangan baca amin. Nah, saya lihat di sini nih 19 malam imam belum baca amin, kita udah baca amin semua. Amin ikut komando imam. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana supaya amin kita bareng sama imam. Gampang. Begitu imam waladdallin, baca Rabbighfirli wali walidayya. Baru kita baca amin. Loh kenapa begitu? Sebab imam habis baca waladdallin. Coba. Saya mau semuanya baca waladdallin. Ayo rame-rame. Waladdallin. Napas habis gak? Habis gak? Kalau napas habis, mau baca amin, dia tarik napas gak? Tarik napas. Nah, sementara imam tarik napas untuk baca amin, kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Jadi berikan kesempatan kepada imam untuk tarik nafas dalam rangka membaca amin. Saya yakin kalau imam dikasih kesempatan waladdallin tarik nafas, imam baca amin, Anda sudah selesai baca Rabbighfirli wali walidayya. Bisa dipraktekkan? Ayo kita coba. Waladdallin. Amin. Saya imam lagi tarik nafas, Anda baca Rabbighfirli wali walidayya, kira-kira aminnya bareng tidak? Tertib semacam ini perlu dijaga sebab ada hadis dari Nabi bahwa manakala aminnya kita dengan imam bebarengan dengan aminnya para malaikat, saudara, maka hajat kita digobulkan, dosa kita diampuni. Jadi amin ada aturannya. Sampai di situ jelas? Baik, langsung saja. Kita tidak mau panjang-panjang bertele-tele lagi, udah selesai. Maka begitu kita masuk selesai daripada baca surat, sekarang kita ingin ruku. Ruku perhatikan. Jadi ruku itu pada saat ruku kita angkat tangan kita. Allahu Akbar. Tangan ini disunnahkan untuk diangkat. Seperti kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Minimal ruku. Telapak tangan kita menyentuh lutut. Minimal ruku.
Jadi kalau ada orang rukuknya begini, ini tangan sampai gak ke lutut? Ini belum sah. Minimal ruku, tangan sampai ke lutut. Walaupun ini punggung ini belum lurus nih. Tapi tangan udah sampai ke lutut. Ini udah sah. Lebih sempurna kalau dia luruskan. Ini rukuknya laki-laki. Rukuknya perempuan, tangan ke dalam. Ini rukuknya perempuan. Ini rukuknya laki-laki. Laki sayapnya dibuka. Perempuan sayapnya ditutup. Sampai di situ jelas? Minimal ruku sekedar membaca 1 kali tasbih. Subhanallah. Waktunya maksudnya. Jadi kalau dia ruku, begitu dia Allahu Akbar, waktunya cukup. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Cukup dia punya waktu baca subhanallah, dia sudah mendapatkan tumaknina. Tapi kalau baca subhanallah aja nggak cukup, berarti dia belum dapat tumaknina. Yang nggak dapat tumaknina, rukuknya tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi yang bagus jangan cuma subhanallah. Yang bagus subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih bagus lagi kalau 3 kali dibaca. Minimal 1 kali. Tapi lebih bagus lagi kalau 3 kali. Nah, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau dibaca paling sedikit berapa sih ruku? Ya paling sedikit subhanallah. Cukup baca subhanallah, tumaknina rukunya dia dapatkan. Tapi kalau sholat jangan berhitungan sama Allah, jangan pelit. Cuman subhanallah tuh pelit bener. Nah, minimal kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun cuma sekali. Yang afdal 3 kali. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, baik. Sekarang kita bangkit. Waktu kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat lagi. Seperti kita takbiratul ihram. Sama. Laki sayapnya dibuka. Perempuan sayapnya ditutup. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan perhatikan. Bagi orang yang bisa mengendalikan tangannya, luruskan saja. Tidak usah sedekap. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan tangannya, lebih baik dia sedekap lagi. Jadi jangan kaget ada yang sholat begitu sami Allahu liman hamidah. Ada yang sedekap lagi. Kenapa? Dia mau jaga supaya tangannya nggak bergerak. Sebab ada orang begini. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini. Ini bisa membatalkan sholat. Dia bergerak nih begini nih. Jadi kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, ini namanya dia nggak bisa kendalikan tangannya. Kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, apalagi sudah jadi kebiasaan dia, mungkin dari kecil dia emang demen begini, saudara sampai gede nggak hilang-hilang. Nah, jadi kalau memang dia nggak bisa kendalikan tangannya, langsung saja. Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Tapi kalau bisa kendalikan tangan, bagusnya tidak sedekap. Jadi perhatikan, Sami Allahu liman hamidah. Dan saat kita iktidal pun tetap harus ada tumakninah. Minimal Rabbana walakal hamd. Baca Rabbana walakal hamd. Syukur lagi kalau kita bacanya lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Lebih bagus kalau kita baca lengkap. Tapi kalau kita mau baca singkat, Rabbana walakal hamd, boleh. Sampai di sini jelas? Jelas? Baik, sekarang sujud. Perhatikan. Begitu kita sujud, habis sami Allahu liman hamidah. Waktu kita sujud, enggak perlu angkat tangan lagi. Kadang-kadang ada yang angkat tangan untuk melakukan sujud. Enggak usah. Jadi saudara, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Langsung kita sujud. Sujud yang turun pertama kali adalah dengkul. Yang turun pertama kali dengkul. Nah, setelah itu tangan. Kedua baru jidat kita. Nah, jadi perhatikan cara turunnya dulu. Turunkan dulu dengkul kita. Kedua tangan kita. Kemudian kita sujud. Baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Posisi kaki. Posisi jari jemari. Jangan begini. Tapi dia berdiri.
Saya ingin tunjukkan posisi ini. Jangan begini. Tidak sah yang begini. Jangan begini. Jangan juga begini. Berdiri. Kira-kira jelas tidak? Berdiri begini. Jangan begini. Jangan main-main kalau lagi ruku. Jangan ntar begini, begini, begini. Jangan. Ini seperti ini. Sempurna. Jangan ditekuk ke depan. Jangan juga begini. Tapi berdiri. Walaupun yang berdiri ini cuma jempol dengan jari di sebelahnya, dengan jari di tengah, kelingking tidak nempel, tidak apa. Yang penting ujung jari jemari ini bagian dari sujud kita. Kira-kira jelas tidak? Baik. Sujud laki dan sujud perempuan. Perhatikan. Sujud laki agak ke depan. Terbuka. Sujud perempuan agak ke dalam. Ini sujud perempuan. Agak ke dalam. Sujud laki agak ke depan. Sampai di sini jelas? Posisi tangan sama seperti tadi. Ini tangan jangan terlalu lebar. Jangan terlalu rapat. Tangan dibuka menghadap ke kiblat. Jari jempol sejajar dengan telinga. Jadi tidak begini, tidak begini. Enggak begini. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran sholat penting. Kira-kira jelas tidak? Ada gak yang begini? Ada yang begini? Ada. Jadi ini nih dibuka. Ini jari, ingat, ini jari, nih kayak kita takbiratul ihram nih. Nah, ini dia nih. Nah, sama, ini jari jemari ini ada di dekat telinga. Kira-kira jelas tidak? Paham? Baik. Posisi jidat. Yang paling afdol saat jidat kita menyentuh tempat sujud, hidung kita juga nyentuh lantai. Tapi kalau hidung nggak nyentuh, jidat aja yang nyentuh, sah. Sebab yang anggota sujud itu bukan hidung, tapi jabah. Tidak. Baik. Bawa sorban. Perhatikan. Ini kadang-kadang santri keren pakai sorban. Cuman gara-gara sorban, sholatnya pada kait nggak sah tiap hari. Hati-hati. Sorban ini hati-hati. Kalau kita sujud pakai sorban. Allahu Akbar. Ini di depan kita nih. Sorban. Sujud di atas sorban. Tidak sah. Ini Piki kemari. Sujud begini. Tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau Piki ini jatuh, sujud di atas Piki, sah. Sah. Ini jatuh, sujud di atas sorban, sah. Tapi kalau sorban ini sedang kita pakai begini, sorban di depan kita, terus sujud di atas sorban, tidak sah. Nah, kalau Anda lagi sujud, tahu nggak sengaja ini begini, Anda udah sujud begini, turunkan aja ini. Ini turunkan, selesai. Sholat Anda sah. Paham? Jadi jangan mentang-mentang pakai sorban, ada yang sujud kadang-kadang di atas sorban. Tidak sah. Sebab kalau Anda sujud di atas sorban, sorban yang sedang Anda pakai, berarti Anda sujud di atas pakaian yang sedang Anda gunakan. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya sekarang bagaimana kalau orang rambutnya panjang nutup semua ini? Dia sujud. Tidak ada bagian jabahnya yang menempel di lantai. Ketutup rambut, tidak sah. Ini jabah mesti nempel. Nah, nempelnya pun harus ada beban. Contohnya beban, andai kata. Ini tempat sujud saya tepung atau bedak. Andai kata bedak. Kalau saya sujud, saya angkat, ngejiplak, ada tanda sujud. Itu berarti saya sujud dengan beban. Ada orang sayang menjambulnya. Dia sujud, hati-hati saudara, cuma nempel begini. Ada yang begitu. Andai kata ada bedak, nggak ada tanda sujud. Tidak sah. Sujud itu bukan sekedar nempel, tapi ada beban. Nah, jadi kalau dalam kitab fikih diumpamakan andai kata ada tepung, tepung itu ada bekas cap jidat kita.
Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, jadi sujud ada tata caranya. Jangan sembarangan kita sujud. Posisi kaki jari lihat, posisi tangan lihat, posisi jidat lihat. Nah, ini yang penting. Termasuk perempuan yang suka yang pakai apa? Mukena. Kadang-kadang mukenanya panjang, begitu dia sujud, mukenanya di depan. Dia sujud di atas mukena. Tidak sah. Makanya hati-hati tempat sujud kita. Nah, jangan sampai berkaitan dengan apa yang sedang kita pakai. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi kalau ini piki nutup begini sujud tidak sah. Tapi kalau ini piki jatuh sujud di atas piki sah. Karena kalau piki sudah terlepas dia tidak lagi sedang kita pakai. Sampai di sini jelas? Paham? Baik. Berikutnya. Nah, begitu kita bangun dari sujud, perhatikan kaki kita. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Pantat kiri kita duduk di atas kaki kiri. Kanan kita, jari jemarinya ini menghadap ke kiblat. Perhatikan. Ini belakang begini. Ini namanya duduk apa nih? Ini namanya duduk apa? Iftirash. Ini duduk iftirash. Jadi tidak begini duduknya. Tidak juga begini. Kecuali bagi yang berhalangan, yang sakit, yang badannya kegemukan, yang ada asam uratnya, dia nggak bisa duduk dengan sempurna, itulah yang masalah. Tapi kalau kita lagi sehat, walafiat, duduk yang sempurna, duduk di atas betis kiri ini telapak kaki kiri ini pantat kita duduk di kaki kiri ini. Nah, beban kita ada di kiri, kaki kanan. Nah, kita lihat ini seperti ini. Jari jemari, perhatikan. Begitu kita duduk, jari jemari kita tidak megang dengkul. Enggak. Jari jemari kita di atas paha, bukan megang dengkul. Di atas paha, jangan dibuka lebar. Jangan dibuka lebar, tidak mesti terlalu rapat, biasa saja. Jari jemari kita menghadap kiblat. Tanah kiblat, semua menghadap kiblat, kita punya jari. Ujung jari sejajar dengan ujung dengkul kita. Jadi bukan di atas dengkul, tapi di atas paha ujung ini. Seperti ini. Nah, jadi ini kaki kita seperti ini, belakangnya, depannya seperti ini. Sampai di sini jelas tidak? Kemudian kita sujud, sama seperti itu. Nah, setelah sujud, kita akan berdiri. Nah, dalam mazhab Syafi'i, saat kita mau diri, nah, ada sunnah untuk kita, yaitu duduk sejenak istirahat. Jadi nggak langsung berdiri. Nah, duduk sejenak istirahat baru berdiri. Tapi kalau mau langsung diri pun tidak apa-apa. Ingat, begitu berdiri tidak perlu angkat tangan lagi. Ini jamaah di sini masih banyak yang angkat tangan. Nah, masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Enggak. Angkat tangan ini waktu takbiratul ihram, angkat tangan. Waktu kita bangun dari sujud yang pertama atau sujud yang ketiga, tidak angkat tangan. Angkat tangannya waktu kita bangun dari tahiyat yang pertama. Nah, kalau kita sholat maghrib 2 rakaat ada tahiyat. Nah, dari tahiyat, nah begitu kita tahiyat kan kita berdiri. Saat kita berdiri angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, jangan tiap rakaat angkat tangan. Kira-kira jelas tidak? Menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Nah, kita masuk rakaat kedua tanpa angkat tangan. Sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi seperti tadi, i'tidal lagi seperti tadi, sujud lagi seperti tadi, duduk lagi seperti tadi, sujud lagi, baru kita tahiyat yang pertama. Perhatikan. Tahiyat yang pertama duduk kita tetap duduk iftirash. Sama seperti duduk yang tadi. Tangan kita perhatikan. Yang kiri seperti tadi. Di atas paha madhab kiblat. Yang kanan seperti ini. Siap-siap mau diangkat ini jari. Posisinya seperti ini. Jadi begitu kita sampai asyhadu alla ilaha illallah. Angkat jari. Angkat jari telunjuk kita agak sedikit tinggi. Kemudian turunkan sedikit rendah. Selesai. Itu namanya digerakkan sekali. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Perhatikan, dari awal sholat sampai akhir sholat, mata kita lihat tempat sujud. Kecuali saat kita lagi tahiyat. Saat jari kita menunjuk, mata kita lihat ke ujung jari kita. Saat kita tunjuk, mata kita lihat ujung jari kita. Tapi selain itu, mata lihat tempat sujud kita. Jangan mata kita jelalatan. Kira-kira jelas tidak? Jangan begitu sholat mata jelalatan begini. Jangan lihat ke atas. Lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud. Gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri, gak usah lihat depan, apa. Lihat tempat sujud. Kecuali sedang tahiyat. Sampai di situ jelas? Paham? Nah, begitu masuk rakaat ketiga sama rakaat keempat yang terakhir. Duduk yang terakhir, perhatikan. Duduk yang terakhir, pantat kita yang kiri duduk di lantai. Bukan duduk di atas kaki. Duduk di lantai. Nah kemudian kita punya kaki nih, telapak kaki kiri ada di bawah betis kanan. Perhatikan ini betis ini. Ini betis. Ada di bawah betis kanan. Seperti ini. Seperti ini. Lihat, ini jari jemari kita menghadap kiblat. Telapak kaki kita ada di bawah betis. Pantat kiri kita melekat ke duduk di atas lantai. Ini namanya duduk apa? Ini duduk apa? Duduk tawarruk. Posisi kita sama seperti tahiyat yang pertama. Yang kiri ada di atas paha paling ujung. Yang kanan seperti ini, siap untuk diangkat. Di sini jelas tidak? Kemudian salam. Perhatikan. Saat kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kepala kita yang bergerak, bukan badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan badan yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa batal sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat, seluruh badan kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus menghadap kiblat. Seluruh badan kita harus menghadap kiblat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah begitu detik-detik terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nih badan kita udah gak menghadap kiblat lagi. Kira-kira jelas tidak? Jadi salam yang tertib, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan ikutin teriko-teriko. Kita tidak menghina madhab lain, saudara. Tapi dalam madhab Syafi'i ada tata cara yang memang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Sholatlah dengan tata cara tersebut. Karena Nabi mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah riwayat-riwayat yang sampai kepada kita melalui para imam di madhab Syafi'i, begitulah tata cara sholat. Nah kalau di Syiah, salamnya saudara dia tepok, dia punya paha. Kita nggak ada riwayat semacam itu. Nah, jadi kita tidak usil kepada mereka punya madhab, kita ikuti saja madhab kita. Nah seperti tadi, madhab Malik diluruskan tangannya, saudara. Sedangkan kita sedekap. Ahlus sunnah waladhdallin pakai amin tidak? Pakai amin. Nah, sedangkan dalam madhab Syiah pakai amin batal sholatnya. Nah, jadi hal-hal begini kita mesti paham adanya perbedaan-perbedaan. Nggak usah kita masuk dalam perbedaan. Yang penting kita ikut madhab Syafi'i. Sholat saja yang diajarkan dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab lain, saudara, ada saatnya kita pelajari, ada saatnya kita kenal untuk muqaranah, untuk sekedar tahu. Jangan sampai kita saling mengkafirkan hanya karena beberapa perbedaan di antara kita dengan madhab yang lain. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Ini pelajaran singkat. Nah, jadi saya minta tolong nanti pulang dari sini, khususnya yang anak-anak muda ini, cari guru di kampungnya masing-masing, belajar sama gurunya. Bagaimana cara wudhu yang betul? Bagaimana cara sholat yang betul? Sebab semua ada aturan, bukan gak ada aturan. Mana yang rukun, mana sunnah abad, mana sunnah hayat, mana bacaannya betul, mana bacaannya enggak. Cari guru. Oh kalau anda madhab Syafi'i, cari guru yang Syafi'i, saudara. Belajar kepada kiai anda, belajar kepada guru-guru anda.
Jangan sampai kita ngaku mazhab Syafi'i, tapi kita nggak ngerti bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kira-kira jelas tidak? Paham? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai penutup, bonus terakhir. Biasakan kalau Anda buang air kecil, saudara, jangan berdiri, apalagi buang air besar. Buang air besar berdiri sih kelewat. Saya cerita buang air kecil. Kenapa saya cerita buang air kecil? Karena sekarang ini saya lihat sampai-sampai di masjid-masjid, ya, kadang-kadang tempat kencingnya juga disediakan yang berdiri, saudara. Nggak pandai. Sebagai penutup, bonus terakhir. Biasakan kalau Anda buang air kecil, saudara, jangan berdiri, apalagi buang air besar. Buang air besar berdiri sih kelewat, saudara. Saya cerita buang air kecil. Kenapa saya cerita buang air kecil? Karena sekarang ini saya lihat sampai-sampai di masjid-masjid, ya, kadang-kadang tempat kencingnya juga disediakan yang berdiri, saudara. Nggak pantas. Apalagi ini di negeri Islam. Ini Indonesia ini mayoritas umat Islam. Mestinya tempat-tempat buang air kecil itu, saudara, disediakan ruang-ruang supaya orang bisa buang air kecil dalam posisi jongkok. Perhatikan cara jongkoknya. Perhatikan cara jongkoknya. Perhatikan. Sengaja ini saya tarik biar kelihatan kakinya. Perhatikan cara jongkoknya. Jadi kalau kita baca kitab Kifayatul Akhyar sampai cara jongkok diajarin. Sudah. Nah, cara jongkoknya itu perhatikan. Jadi ini kiri ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Seperti ini. Nah, karena kalau Anda lakukan seperti ini, insya Allah buang air kecilnya tiris. Kita jauh dari penyakit silisil bol. Nah, penyakit yang kencing gak habis-habis. Sebab kalau Anda tidak tiris, ya perasaan kalau kita jongkok aja biasa, kencing, selesai. Saudara, nah begitu selesai, kita ambil wudhu dan lain sebagainya. Tanpa terasa, kadang-kadang air kencing masih keluar. Ngetesnya gampang. Cara ngetesnya, Anda kencing jongkok biasa. Nah, setelah jongkok biasa selesai, Anda cebok, istinja, Anda keringkan, Anda taruh kapas. Tes saja atau taruh tisu. Nah, taruh tisu, Anda pakai celana dalam, taruh tisu, tutup aja dengan tisu. Habis itu Anda wudhu, apa segala macam, Anda mau sholat. Buka lagi, lihat tisunya. Ada tetesan air keluar lagi. Itu kalau kita mau ngetes, bener gak ini keluar lagi? Jadi kalau orang yang buang air kecilnya tidak tiris, akan keluar lagi. Nah, maka itu supaya tidak keluar lagi, perhatikan, ini seperti ini akan tiris. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukan sedikit. Nah, kita bungkukan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Posisi utama yang tadi. Ini cuma untuk menggoyang kita punya kantung kencing. Supaya kantung kencing kita ini kegoyang. Digoyang begini. Balik lagi. Nah, tapi ini yang utama. Ini kalau begini kita kencing, insya Allah tiris. Tidak akan tersisa lagi. Kira-kira jelas tidak? Ditambah lagi dengan jari kita. Kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada, kalau kita tekan keluar lagi. Keluar lagi itu cairan. Tekan sedikit. Nah, yang ketiga, istibra. Apa istibra? Dehem-nya bukan dehem dengan tenggorokan. Bukan dehem dengan suara dada. Dehem dengan perut. Perut. Jangan pakai dada. Enggak. Coba lihat, ada bedanya ya dengan dada sama dengan perut? Beda, coba pakai perut, gimana deh? Perut kita tekan.
3-4 kali ahem. Nah, itu klepnya terbuka. Kita ahem, klepnya terbuka, dia akan tiris air kencingnya. Kira-kira jelas? Habis itu baru kita istinja. Jadi Islam ini indah. Sampai cara kencing diajarin. Dalam Islam ya ikhwah. Dan ternyata para dokter mengakui. Para dokter itu mengakui ternyata betul memang posisi itu membuat bukan hanya kantung kencing, membuat ginjal kita di posisi yang benar untuk membuang daripada air seninya. Jadi posisi ginjal nih, saudara memang seperti ini. Dia jadi seimbang posisinya kalau begini, ginjal kanan, ginjal kiri. Saudara, memang posisinya begini. Jadi untuk ginjalnya sehat, kantung kencingnya sehat, dan insya Allah tidak menetes lagi. Kira-kira jelas? Nah ini oleh-oleh pelajaran terakhir. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong diamalkan, dijalankan supaya sholat kita bisa lebih tertib lagi. Tapi ingat, saya ini membahasnya cuma sangat singkat sekali. Nah, belajar lagi sama guru-guru kita. Tanya kita punya guru, tanya kita punya ustadz, tanya kita punya habib. Dengan kitab-kitab yang mereka baca. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana tata cara wudu. Bagi apa itu hal-hal yang najis, apa itu hal yang membatalkan daripada wudhu kita, pelajari. Sebab kalau Anda tidak tahu bagaimana cara bersuci, bagaimana sholatnya bisa benar? Itu pintu. Sholat tidak sah kalau bersucinya nggak beres. Pelajari dulu bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat. Jangan sampai kita tidak tahu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir cukup. Sampai di sini, dan insya Allah besok seperti biasa ada majlis burda di pagi hari, dan saya akan sampaikan yaitu pelajaran soal Freemasonry, dan saya minta semuanya tolong menjadi tuan rumah yang baik. Saya tidak anggap Anda sebagai tamu lagi. Anda sudah 20 hari di sini, Anda sudah menjadi tuan rumah. Besok kita akan kedatangan tamu dari luar, ada kiai, ada tokoh, ada umaro, mereka datang mau ikut hadir, yaitu dalam buka puasa bersama, khatmul Quran bersama. Tolong Anda semua menjadi tuan rumah, dan khusus santri mukim MS. Mulai besok pagi bantu orang dapur, jangan ditinggalkan. Nah, orang-orang dapur kita ini besok kerja keras. Ada timnya Habib Hashim juga kerja keras. Tolong santri bantu, bagi-bagi tugas. Nah, tapi bagi mereka yang sudah punya tugas, tolong tugasnya jangan ditinggalkan. Jangan. Saya nggak mau lihat lagi ada tugas-tugas yang ditinggalkan. Khususnya bagian untuk merawat peternakan. Ini selama Ramadan ada beberapa ternak kita yang mati karena kelaparan. Saya datang, saya keliling, saya lihat. Ada kambing-kambing yang memang tidak dilepas dari kandangnya, lupa dikasih makan, kelaparan, mati. Kita berdosa. Jadi saya ingatkan, tugas jalankan dengan baik. Nah terus Umar tolong koordinasikan. Kawan-kawannya besok harus ada yang bantu orang dapur. Siapa yang urus nampannya, siapa yang urus kormaknya, siapa yang urus airnya nanti untuk buka puasa bersamanya, dan seterusnya. Nah, insya Allah besok santri MS ada Ustadz Asep untuk dibagi-bagi tugas dengan baik. Tapi saya minta ini semua yang ada di sini untuk menjadi tuan rumah. Siap jadi tuan rumah? Siap untuk sambut tamu? Sallu ala nabi. Jadi besok acara penutupan kita. Nah, adapun pelepasan santri hari Sabtu pagi. Sabtu pagi semua akan dilepas. Kita akan foto bareng. Anda foto rame-rame dengan semua guru di lokasi di luar sana. Terus nanti mau foto sendiri-sendiri juga boleh. Ada mau foto sama Habib Hasim, ada mau foto sama Habib Kamil, ada mau foto sama Habib Hanif, ada mau foto sama Habib Abdullah. Jadi kita session foto untuk kenang-kenangan. Semua kita lakukan di hari Sabtu pagi. Selesai itu silakan. Yang mau pulang-pulang, yang mau terus nginep di sini juga boleh. Yang belum punya tiket kembali atau dia nggak bisa kembali kecuali setelah Lebaran, silakan untuk tinggal di MS dulu. Sampai di sini jelas tidak? Nah, santri mukim tolong ingat, dan para relawan tolong santri mukimnya bisa dibantu. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, akhirnya saya atas nama seluruh daripada tim guru yang ada di sini, kalau selama kita mengikuti pesantren Ramadan, ada kata ucap ataupun ada perilaku yang tidak berkenan
yang tidak bagus, yang menyakitkan, yang menyinggung saudara, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami minta maaf atas segala kekurangan-kekurangan, kesalahan dan kehilafan yang kami lakukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua. Dan semoga Anda pulang ke wilayah kampung Anda masing-masing, ke tempat Anda masing-masing. Anda bisa menjadi benteng umat untuk menjaga akidah umat dan untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak. Habis toge.